Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafiatul Munawaroh dengan nomor induk mahasiswa 1264062111063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saham BTPN, HITS, dan obligasi negara. Inilah logo saham yang akan saya bahas, yakni yang pertama logo Bank BTPN, yang kemudian logo saham HITS, yang kemudian logo obligasi negara. Oke, yang pertama yaitu saham BTPN. BTPN merupakan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, yang merupakan bank devisa hasil penggabungan usaha antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk atau BTPN dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atau SMBCI. Bank BTPN memfokuskan diri untuk melayani segmen mass market yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, komunitas prasejahtera produktif, dan segmen consumer class serta segmen korporasi. Sejarah Bank BTPN. Perusahaan ini memulai sejarahnya di Bandung pada tahun 1958 dengan nama PT Bank Pegawai Pensiunan Militer atau BPMIL. Bank ini awalnya hanya menerima simpanan dan memberi pinjaman kepada para pensiunan TNI. Pada tahun 1960, bank ini mendapat izin untuk beroperasi sebagai sebuah bank komersial. Kemudian pada tahun 1986, bank ini mengubah namanya menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada tahun 1993. Kementerian Keuangan menetapkan bank ini sebagai sebuah bank umum. Kemudian pada tahun 2008, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 2008 juga, TPG Nusantara SARL resmi mengakui 71,61% saham bank ini. Laporan keuangan saham BTPN. Saham BTPN ini harga per slotnya yaitu sebesar Rp2.630.000. Kemudian laporan keuangannya total liabilitas sebesar Rp140.006.803. Kemudian total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik yaitu sebesar Rp33.072.310.000. Kemudian dapat dilihat ROE-nya, ROA dan ROE sebesar ROA return on asset sebesar 1,87%. Kemudian ROE sebesar 9,64%. Kemudian NIM atau net interest margin sebesar 3,98%. Kemudian BOPO beban operasional terhadap pendapatan operasional sebesar 79,00%. Kemudian CIR atau cost to income ratio sebesar 52,47%. Kemudian LDR atau loan to deposit ratio sebesar 143,54%. Nah, selain laporan keuangan BTPN yang tadi, sekarang ada beberapa berita terkini mengenai Bank BTPN. Yang pertama yaitu Bank BTPN akan gelar rights issue dan terbitkan 3,9 miliar saham baru. PT Bank BTPN akan melakukan penambahan modal dan memberikan hak pemesan efek terdahulu atau PMHMTD 2 atau rights issue
Dana hasil penerbitan saham itu akan digunakan untuk pembiayaan proyek, termasuk rencana akuisisi yang akan dimintakan persetujuan rapat pemegang saham. Manajemen BTPN akan dalam keterangan tertulisnya pada tanggal 5 Desember menuturkan bahwa Bank BTPN akan menggelar rights issue sebanyak 3,95 miliar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 per saham, dan penyetoran atas saham pada rights issue dan rencananya akan dilakukan dalam bentuk uang. Saham tersebut akan diterbitkan dari tabel perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan BEI tentang pencatatan saham, serta memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala aspek dengan seluruh saham selama perseroan, termasuk hak atas dividen. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bank pemegang saham restui rights issue BTPN untuk pembiayaan proyek akuisisi. PT Bank BTPN telah menggelarkan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023. Pada rapat tersebut, pemegang saham resmi menyetujui rencana penarikan saham-saham BTPN hasil pembelian kembali atau treasury stock, serta rencana penambahan modal yang memberikan hak pemesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD atau revisi, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BTPN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembahasan agenda pertama, Bank BTPN berencana melakukan penarikan sejumlah 9.292,198 treasury stock merujuk pada POJK nomor 2/POJK 4/2013 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten ke perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Bank BTPN melakukan pembelian kembali saham sampai dengan total 95,198,900 juta saham dalam kurun waktu antara tanggal 23 Februari sampai 23 Mei 2016. Selanjutnya, dalam memenuhi POJK pada tanggal POJK 2/23 tersebut, Bank BTPN telah melakukan beberapa upaya terkait kewajiban pengalihan saham sesuai dengan peraturan, di antaranya dengan menggunakan sejumlah 2,633,202 juta saham untuk material risk taker berdasarkan keputusan RUPST pada tanggal 22 April 2021 dengan mengalihkan 92,565,698 saham dengan cara dijual melalui BEI. Namun, dalam kondisi pasar yang fluktuatif karena dampak COVID-19 dan ketidakpastian global lainnya, jumlah treasury stock sampai dengan 30 September 2023 adalah sejumlah 92,314,998 juta, yang artinya hanya sebanyak 250,700 saham atau 0,27% dari total treasury stock BTPN yang berhasil dialihkan ke publik melalui penjualan di BEI. Selanjutnya yaitu saham HITS, yaitu PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk, yang merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang transportasi dan bermarkas di Jakarta. Humpus Intermoda Transportasi Tbk atau HITS didirikan tanggal 21 Desember 1992 dan memulai kegiatan usaha komersial sejak tanggal 1 Januari 1993. Kantor pusat Humpus Intermoda Transportasi Tbk berlokasi di Mangkubudur City, Town 1, lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Top 1, Jakarta dengan kode pos
12430. Selanjutnya yaitu tugas HITS. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan HITS adalah bergerak dalam bidang transportasi laut dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan transportasi laut. Saat ini, kegiatan utama HITS adalah mencakup pengiriman gas alam cair atau LNG, minyak mentah, bahan bakar minyak, bahan kimia, peti kemas, batu bara, serta kargo laut lainnya, dan melalui anak usaha HITS menyediakan anak buah kapal, jasa manajemen kepada pemilik kapal, jasa kargo, dan jasa penyimpanan regasifikasi terapung. Laporan keuangan HITS. PT Humbus Intermoda ini harga sahamnya senilai 372% per slotnya. Kemudian ringkasan laporannya, yakni total pendapatan senilai 26,47%, laba kotor senilai 4,91%, pendapatan operasi senilai 1,07%, dan laba bersih senilai 0,239%. Kemudian total aset senilai 265,41%, total kewajiban senilai 158,7%, dan total ekuitas senilai 106,72%. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Kas dari aktivitas operasi senilai 9,95%, kemudian kas aktivitas investasi senilai minus 11,05%, kemudian kas dari aktivitas pembiayaan senilai 18,26%, kemudian perubahan bersih kas senilai 17,4%. Selanjutnya yaitu mengenai berita terkini HITS. Yang pertama itu Top Gainer saham sepekan emiten Tommy Soeharto, Humbus Intermoda atau HITS. Jadi, emiten angkutan laut milik Tommy Soeharto, PT Humbus Intermoda Transportasi Tbk atau HITS menjadi saham dengan lonjakan paling tinggi atau top gainers dalam daftar perdagangan 1 pekan pada tanggal 8-12 Mei 2023. Berdasarkan data dari laman Bursa Efek Indonesia atau BEI pada Sabtu tanggal 13 Mei 2023, emiten dengan sandi saham HITS ini melesat 128% dari harga 200 ke Rp456 per saham. Menyusul di belakang SLIS, saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk naik menjadi 93,39% selama sepekan. Harga saham emiten berkode IRSX tersebut naik dengan 121 per saham menjadi 234 rupiah pada penutupan perdagangan sepekan ini. Sementara itu, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat mengalami pelemahan sebesar 1,18% sepanjang perdagangan sepekan ini. Pelaksanaan Harian Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Albertus Fajar Subagio mengatakan IHSG selama sepekan ditutup mengalami perubahan 100,1,18% pada posisi 6,770,763 dari 6,787,631
pada pekan sebelumnya. Selanjutnya, berita yang kedua yaitu saham terbang 175,50%. Manajemen Hempus HITS bereaksi. Harga saham PT Hempus Intermodal Transportasi Tbk atau HITS melesat 175,50% dari Rp196 menjadi Rp540 sepanjang Mei 2023. Berjalan, lonjakan tersebut berbanding terbalik dengan pergerakan harga saham sektor sejenis yang relatif stagnan. Terkait lonjakan harga saham tersebut, manajemen Hempus melalui keterangan resminya di Bursa Efek Indonesia pada Senin tanggal 15 Mei 2023 menyebutkan bahwa perseroan sudah menyampaikan seluruh informasi terkait keterbukaan informasi, di antaranya realisasi pengembangan usaha dengan menambah kapal sesuai dengan capex yang telah ditetapkan tahun 2023. Terkait rencana pemegangan saham utama, perseroan manajemen Hempus menyebutkan belum ada keinginan pemegang saham utama untuk menggelar aksi korporasi dalam waktu dekat. Grafiknya dapat dilihat pada tabel sebelahnya berita HITS. Setelah kita mengetahui apa itu obligasi, nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai macam-macam obligasi. Jadi, obligasi itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu obligasi negara, yang kedua obligasi korporasi, dan yang ketiga obligasi daerah. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai obligasi negara. Baik, obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Selain itu, obligasi juga berarti surat utang berjangka atau waktu lebih dari 1 tahun dan bersuku bunga tertentu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan. Obligasi sebagai suatu surat pengakuan utang yang dapat diperjualbelikan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek kepada pihak pembeli untuk kemudian membayar bunga atau kupon pada suatu produk tertentu, dan pembayaran pokok di akhir masa pinjaman atau jatuh tempo. Dengan kata lain, penerbit obligasi sebagai debitur dan pembeli obligasi merupakan kreditur atau investor. Nah, kemudian adalah obligasi pemerintah, ataupun lebih populer kita kenal dengan surat berharga negara atau SBN, merupakan surat utang yang pemerintah Republik Indonesia keluarkan dengan tujuan membuka kesempatan yang seluas-luasnya ke masyarakat luas dalam berpartisipasi ke pembangunan negara. SBN kemudian menjadi produk investasi dengan risiko rendah karena negara kemudian memberi jaminan secara langsung. Dan jenis SBN sendiri diantaranya yaitu obligasi negara retail atau ORI serta saving bond retail atau SBR. Baik, itulah materi yang terakhir dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.